Kita harus memahami suatu penelitian dari 3 kajian atau dari 3 tinjauan. Jadi ketika kita mau belajar penelitian, kita menggunakan 3 kajian atau 3 tinjauan. Yang pertama yang harus kita paham, penelitian secara filosofi. Penelitian secara filosofi atau filosofi penelitian. Yang kedua, kita harus paham penelitian sebagai keilmuan atau aspek keilmuan dari sebuah penelitian. Yang ketiga, penelitian sebagai sebuah teknik atau teknis di dalam melakukan satu aktivitas penelitian. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali saya dapatkan, bukan cuma S1, S2 dan S3 juga tidak paham ini. Kita ingin melakukan penelitian, sebenarnya apa yang akan kita lakukan? Ada yang menganggap penelitian itu hanya teknis. Yang penting kita sudah ambil data, yang penting kita mengetik. Padahal tidak, itu hanya satu aspek. Ya. Kalau kita terlalu teknis, tidak paham filosofi dan keilmuannya, ini penelitian yang kering, penelitian yang mati segan, hidup tak mau. Jadi kita paham dulu antara penelitian sebagai filosofi, sebagai keilmuan, dan sebagai teknik. Yang pertama, penelitian itu secara filosofi. Bapak Ibu, penelitian di perguruan tinggi, penelitian di kampus itu adalah penelitian ilmiah. Penelitian di luar perguruan tinggi itu biasa penelitian proyek, penelitian non ilmiah. Saya biasa menyebutnya penelitian proyek. Misalnya di instansi pemerintah bilang, coba dulu teliti nih masyarakat miskin. Akhirnya didapat itu jumlah masyarakat miskin. Itu penelitian proyek. Yang diinginkan dari sebuah penelitian proyek itu yang penting ada angkanya, yang penting ada datanya. Dan datanya lebih deskriptif. Kan yang memang yang mau ditahu itu hanya jumlah berapa orang jumlah miskin, berapa orang yang berusia sekian, berapa orang berusia 60 tahun, berapa orang berusia itu hanya itu yang mau diketahui. Misalnya dalam sensus penduduk, cuma mau diketahui itu. Tapi mengapa mereka miskin itu tidak diteliti. Nah, banyak mahasiswa masuk di kampus berpikir membuat penelitian proyek, itu tidak cocok untuk perguruan tinggi, untuk kampus. Ini terutama banyak kalau kita dari praktisi, kan terbiasa kita praktis, terbiasa kita praktek, terbiasa kita dengan aktivitas lapangan. Akhirnya kita pikir yang penting ada datanya, penelitian sudah jadi, padahal tidak. Jadi filosofi penelitian di kampus itu perguruan tinggi adalah penelitian ilmiah. Nah, apa esensi dari penelitian ilmiah itu adalah penelitian teori. Esensi dari penelitian di kampus adalah penelitian teori. Oleh karena itu wajib hukumnya penelitian di perguruan tinggi itu harus berbasis teori, karena kita ini salah satu instrumen untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kampus itu salah satu instrumen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kita. Jadi dia harus berbasis teori. Bedanya S1, S2, dan S3. Kalau S1, penelitian S1 adalah untuk melihat bagaimana penerapan satu teori di lapangan. Apakah sesuai atau tidak. Makanya hasilnya sesuai atau cocok. Menurut hasil penelitian kita begini-begini. Sesuai teori, tidak sesuai teori. Sudah cukup sampai situ. Mendeskripsikan hasil penelitian kita berdasarkan kacamata teori, itu sudah cukup kalau S1. Ya. Level S2 mulai menganalisis.
Mulai kita berpikir, kalau cocok kenapa, kalau tidak cocok kenapa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, bagaimana bisa terjadi begini, itu semua adalah harus kita pikirkan dalam penelitian S2. Jadi sudah mulai menganalisis. Contoh, saya mau teliti guru mengajar, ibu tadi guru mengajar. Ternyata dari hasil penelitiannya ibu, guru A mengajar mata kuliah sama, rata-rata siswanya dapat nilai 75. Guru A, katakanlah untuk mata pelajaran matematika. Ternyata ada juga guru lain mengajar di kelas lain, rata-rata siswa dapat nilai 85. Kalau S1 cuma kita katakan berdasarkan hasil penelitian, maka guru A mengajar nilai siswa rata-rata 75 dan nilai guru B rata-rata 85. Artinya guru B lebih tinggi nilai rata-rata yang dihasilkan oleh siswa dan dibanding guru A. Sudah cukup itu kalau S1. Kalau S2 muncul pertanyaan, kenapa guru B lebih tinggi? Nah, sama-sama guru, sama-sama mengajar, sama-sama bahan ajarnya. Mengapa? Akhirnya ditemukan salah satu penyebabnya karena metode belajarnya. Guru B ternyata menggunakan multimedia. Guru A cuma mengajar pakai oral. Karena kalau kita pakai multimedia, pakai video, itu daya tangkapnya siswa itu lebih cepat, lebih kuat. Hanya kita ketahuan. Ya, akhirnya di situ muncul masalahnya apa, kelebihannya apa, dan seterusnya. Itulah hasil analisisnya kita. Bahwa ternyata ada penyebabnya mengapa perbedaan nilai dari guru A dan guru B ini, karena ini penyebabnya. Nah, kalau S3 tentu kita berpikir bagaimana bisa meningkatkan pembelajarannya guru A baik dengan metode yang ada maupun dengan metode yang lain. Di situ kita merancang satu metode. Itulah novelty-nya. Tapi semuanya harus berbasis teori. Jadi kalau kita meneliti perguruan tinggi, filosofinya itu adalah penelitian ilmiah. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak bisa meneliti di perguruan tinggi kalau tidak menguasai teori. Karena teori itu adalah semacam panduan cara kita melihat masalah, panduan yang menjelaskan masalah yang kita mau teliti. Jadi sebenarnya sebelum kita penelitian, kita sudah tahu masalahnya. Kenapa? Karena secara teoritik kita sudah kuasai teorinya. Jadi bukan kita ke lapangan buta-buta tidak tahu teori. Misalnya saya meneliti sapi, secara teoritik saya sudah tahu sapi itu apa, beratnya berapa, ciri-cirinya apa, manfaatnya apa, kandungan lemaknya apa, saya sudah tahu. Tinggal nanti kalau saya di lapangan, tinggal saya lihat, oh ternyata sapi ini begini, oh ternyata sapi ini begini. Tapi sebenarnya secara teoritik saya sudah tahu. Ya, jadi ini Pak, filosofinya penelitian di kampus itu penelitian ilmiah. Oke? Jadi bukan penelitian proyek, bukan penelitian praktis. Nah, bagaimana syarat bahwa itu bisa menjadi sebuah penelitian ilmiah? Ya. Bagaimana syaratnya supaya ini tadi yang kita mau kaji, kita mau teliti menjadi sebuah penelitian ilmiah? Ya. Yang pertama, masalah yang kita kaji memang sesuai dengan bidang ilmu kita. Itu satu. Kita mahasiswa dakwah dan komunikasi. Artinya menjadi tanggung jawab kita untuk mencari masalah-masalah, fenomena-fenomena dakwah dan komunikasi. Jangan kita kejili-jili lihat masalah pemasaran itu juga mau diteliti.
Data di sosiologi itu lagi mau diteliti, antropologi itu lagi mau diteliti. Akhirnya kita tidak punya identitas. Jadi yang kita mau cari sekarang ini masalah-masalah dakwah dan komunikasi. Apa masalah dakwah dan komunikasi? Banyak sekali masalah dakwah dan komunikasi. Cuma kepekaan kita melihat masalah itu dari sudut pandang mana, itu biasa kalau bukan ahlinya dianggap itu bukan masalah komunikasi, bukan masalah dakwah, soalnya itu masalah komunikasi juga. Ya. Jadi ada murni masalah komunikasi, masalah dakwah, itu kita dahulukan. Yang kedua, ada sebenarnya masalah yang bersifat lintas keilmuan. Ya, bahwa masalah itu bukan komunikasi, tapi dia terkait dengan bidang keilmuan, misalnya komunikasi politik. Otomatis kita harus juga paham ilmu politik dan paham ilmu komunikasi. Bagi saya itu masih boleh diteliti. Untuk saya. Jadi yang pertama tadi memang sesuai bidang ilmu kita. Yang kedua yang bersifat lintas disiplin itu masih boleh. Ya, antar disiplin masih boleh. Jadi bidang ilmunya Bapak yang dulu masih boleh diteliti. Yang ketiga, di luar bidang dakwah dan komunikasi, ini antara boleh dan tidak boleh, ada syaratnya. Jadi ada bidang kajian non komunikasi, non dakwah, tapi masih bisa kita teliti. Ada syaratnya. Syaratnya jika kita mengkajinya nanti itu dari sudut pandang dakwah dan komunikasi, menggunakan teori dakwah dan komunikasi. Oh iya. Boleh. Ya. Syaratnya kita mengkaji masalah non dakwah komunikasi tapi dari ilmu, dari perspektif, dari tinjauan teori komunikasi, dakwah dan komunikasi. Itu bisa. Nah, bagaimana? Masalah non komunikasi, masalah bukan dakwah, masalah bukan komunikasi, kita teliti dengan kacamata non dakwah, bukan dakwah, bukan komunikasi. Menurut saya tidak boleh diteliti. Tidak bisa. Kalau saya pengujinya langsung saya suruh ganti proposal. Susah mengkerucutnya, kalau misalnya lain judulnya, kemudian teori yang memakai teori dakwah dan komunikasi, kayaknya tidak nyambung. Iya, banyak terjadi begitu, Bu. Nih. Jadi Prof, saya dulu terus juga Prof, komunikasi politik Partai Golkar dalam pengembangan dakwah di kecamatan Terpadu, Kabupaten Polman. Bisa itu, boleh itu. Tesis saya dulu Prof. Boleh. Masih gitu kan berarti. Itu tesis itu S2 ya? S2 saya Prof. Oke. Hanya gampang. Pertama kita cari masalah yang memang khusus dakwah dan komunikasi. Karena kita tidak dapat, kita ambil yang lintas, yang multi atau inter atau antar disiplin. Boleh. Otomatis kalau masalahnya komunikasi pasti teori komunikasi kita pakai. Yang interdisiplin itu otomatis kita pakai masih teori komunikasi. Tapi yang jadi masalah kalau non dakwah dan komunikasi. Nah, itu dua. Bisa ya, bisa tidak. Studi apa? Ada pro, studi kasus, studi kasus apa itu? Ah, nanti itu studi kasus grounded theory narrative research itu nanti itu. Yang penting kita sudah tangkap itu ayamnya, kita mau bikin apa nanti gampang. Yang penting ketemu dulu ayamnya. Yang jadi masalah kalau bukan ayam kita yang kita mau kasih masuk di kurungan, itu yang bahaya. Ayam tetangga kamu ambil sudah tidak bisa, bukan ayammu ini. Jadi mungkin maksudnya sesuai, jadi intinya kalau kita mau mengangkat jodoh kita harus lihat dulu, kita cermati ya apa yang menurut kita menarik, baru itu kita angkat. Iya. Bahar sekali Bro. Kalau saya ini Bro menangani satu suku dan tidak pernah ada baru kali pertama sudah langsung jadi promo saya Pak Doni, bayangkan. Luar biasa di kuliah ini Pak Doni. Dan jauh sebenarnya kalau sudah sampai Bro. Jadi sudah dia cuma cari penguat tadi. Tidak ada penguat begini pasti belum gua. Tapi jadi nanti kita tinggal di formulasi ya. Iya. Yang saya tawarkan tadi tinggal. Iya, tinggal formulasi. Angkat sedikit judulnya supaya lebih mencerminkan kedalaman dan novelty-nya. Bisa naik level. Iya, naik level lah sedikit. Tapi gagasannya sudah kita ketemu.
Tapi judul itu apalah, kesekian lah, nomor sekian. Masalah yang kita teliti sesuai dengan bidang keilmuan kita. Itu penting sekali, Pak. Jadi fokus, yang disebut dengan fokus penelitian atau masalah, itu betul-betul harus sesuai dengan bidang keilmuan kita. Ya. Nah, yang kedua, teori yang kita pakai itu kan tadi masalah. Teori yang kita pakai betul-betul dakwah dan komunikasi. Ini tidak ada pilihan. Ini tidak ada pilihan lain. Harus dakwah dan komunikasi. Tidak bisa tidak. Bagaimana kalau kita pakai dua? Misalnya saya pakai teori komunikasi dan teori sosiologi. Kalau menurut ijtihad saya itu mungkin boleh, walaupun menurut saya teori komunikasi dakwah itu sebenarnya sangat banyak. Jadi untuk sementara boleh kita pakai, kalau lebih dari satu teori, satu perspektif, itu boleh kita menggunakan teori lain, tapi grand teorinya, teori utamanya tetap teori dakwah dan komunikasi. Tapi kalau betul-betul kita mau sesuai dengan kompetensi keilmuan kita, maka saya menyarankan betul-betul kita melihat masalah itu dari sudut pandang teori dakwah dan komunikasi. Jangan pakai teori lain. Prof, tadi menarik kalau lari misalnya dulu saya ada Pak Purondro dalam perspektif dakwah kultural. Dalam dakwah itu ada dakwah struktural, ada dakwah kultural. Saya masuk nanti besok analisis saya. Boleh, tapi itu Bapak tinjau dari sudut ilmu dakwah, bukan dari ilmu komunikasi. Bisa. Karena ini kan kita dakwah dan komunikasi. Saya belum jelaskan ini perbedaannya. Nanti minggu depan. Apa itu ilmu dakwah, apa itu ilmu komunikasi? Boleh. Tapi Bapak kajinya dari sudut ilmu dakwah. Iya. Tapi kalau Bapak mau kaji dari sudut ilmu komunikasi, Bapak harus menggunakan komunikasi budaya. Iya. Kalau dakwah kultural larinya ke kajian ilmu dakwah. Kajian ilmu dakwah. Kalau Bapak mau kaji berdasarkan kacamata komunikasi, berarti harus kita menggunakan teori-teori komunikasi budaya. Teori komunikasi budaya itu banyak. Banyak. Iya, banyak. Di bukunya Somopar itu banyak. Nah, Bapak Ibu, kita harus melihat masalah itu dari sudut pandang teori atau dari sudut pandang ilmu komunikasi. Ya, sekarang saya mau bawa ke sudut pandang ilmu komunikasi karena itu bidang ilmu saya. Saya tidak bawa ke sudut pandang ilmu dakwah. Nanti Bapak Ibu tanya ke Prof. Mahmudin. Bagaimana kalau mau saya lihat permasalahan ini dari sudut ilmu dakwah. Tapi apapun yang Bapak mau teliti, insya Allah kalau dari sudut pandang ilmu komunikasi saya akan jawab. Sudah dapat ya. Ya. Tapi kalau dakwanya nanti Bapak Ibu tanya Prof. Mahmudin. Apa bedanya dakwah dan komunikasi? Nanti saya jelaskan juga. Nah, bagaimana caranya kita melihat satu masalah dari sudut ilmu komunikasi? Ya. Komunikasi sebenarnya luas sekali, Pak. Tapi saya merangkumnya itu pada 3 kajian. Ya, berarti Bapak berada di salah satu kajian ini, berarti itu sudah kacamata ilmu komunikasi. Yang pertama, ada namanya sistem komunikasi. Sistem komunikasi. Sistem komunikasi itu ada 11 komponen. Ada 11 komponen yang harus kita kaji. Mulai dari komunikator, pesan, media, komunikan, efek, feedback, noise, konteks, lingkungan, regulasi, etika. Ada 11. Jadi apapun yang Bapak tinjau berdasarkan salah satu komponen, 2 komponen, 3 komponen, itu sudah kategorikan masuk dalam kajian tinjauan ilmu komunikasi. Misalnya Bapak mengkaji dari sudut komunikator, pesan, dan halayak, berarti itu sudah masuk dalam kajian ilmu komunikasi. Dari kacamata sistem. Pertama sistem. Jadi saya rangkum. Yang kedua, jenjang komunikasi. Itu ada 9. Komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi budaya,
Komisi Budaya, Bapak meneliti komunikasi internasional, komunikasi global. Dari komisi agama ya. Dada. Tapi kalau ilmu dakwah bisa. Komunikasi dakwah, Mas. Begini, ilmu komunikasi dan ilmu dakwah itu dua bidang ilmu. Dan saya belum berani membuat suatu bidang ilmu baru komunikasi dakwah, dalam artian di luar human communication itu menjadi satu objek formal dalam ilmu komunikasi. Saya belum berani. Karena bagaimana saya mempertanggungjawabkan komunikasi dengan Allah itu nanti untuk diteliti sebagai sebuah penelitian ilmiah. Gimana? Kalau komunikasi antar manusia kan jelas siapa komunikannya, siapa komunikatornya, yang bicarakan apa. Kalau kita berdoa khusus dengan Allah, bagaimana itu kepada siapa itu komunikannya? Bagaimana mau diteliti? Soal komunikasi gaibiah. Gaibiah. Itu yang kedua. Salah jenjang. Yang ketiga ada disebut tradisi komunikasi. Itu ada 7. Jadi kalau penelitian Bapak masuk di salah satu komponen, 2 komponen dalam sistem, atau penelitian Bapak masuk dalam satu jenjang tadi yang 9, atau penelitian Bapak masuk dalam tradisi itu, ada tradisi semiotik, tradisi cybernetik, psikokultural, psikososial, ada tradisi kritis dan sebagainya. Itu saya anggap kajiannya Bapak sudah masuk dalam kajian ilmu komunikasi. Komisi Budaya sudah masuk ya. Masuk. Atau Bapak langsung loncat memilih satu teori, 2 teori atau 3 teori dalam buku literatur ilmu komunikasi. Khususnya buku-bukunya Little John. Di buku Little John itu ada ensiklopedia teori komunikasi, mungkin ada hampir 1000 teori di situ. Yang jelas itu buku lebih 1000 halaman. Dan memang saya selalu sarankan kalau mau menjadi doktor dakwah komunikasi sebaiknya punya buku itu. Nah, itu untuk memastikan apakah kacamata yang kita pakai ini kacamata komunikasi, ini rumusnya tadi. Kita memandangnya dari sistem, kita memandangnya berdasarkan level atau berdasarkan tradisi. Dan kita menyesuaikan teorinya itu kita ambil dari memang literatur ilmu komunikasi. Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita memastikan bahwa penelitian kita itu memenuhi kaidah ilmiah, selain tadi fokusnya sesuai dengan bidang kita, kemudian teorinya, yang ketiga metode yang kita pakai. Metodenya harus sesuai dengan prosedur metode ilmiah. Prosedur metode ilmiah itu ada 5, mulai dari masalah, kemudian mencari data, kemudian mengolah data, memproses, menarik kesimpulan. Itu proses yang Bapak Ibu nanti lewati, kita semua mulai dari S1 sampai S3. Jadi tidak bisa kita ngarang-ngarang. Karena kalau misalnya kita cuma ambil data di pinggir jalan dan kita akui sebagai hasil penelitian kita, itu tidak boleh secara akademik maupun secara ilmiah. Betul-betul kita harus lakukan. Ya. Yang ketiga itu, yang keempat memang sesuai dengan pedoman, ya, pedoman yang ada di UI. Jadi Bapak Ibu, ini filosofi, ya, ini filosofi. Tadi yang saya jelaskan. Pertama, paham dulu filosofi bahwa ini ada penelitian ilmiah. Dan untuk menyebut itu penelitian ilmiah, pertama kita lihat fokusnya sesuai bidang kita. Yang kedua, kita melihat teorinya sesuai dengan kajian kita, teori-teori kita, dan kita lihat metodenya. Oke Pak. Nah, yang kedua, setelah kita paham filosofi, kita paham keilmuannya. Jadi Bapak Ibu, intinya Bapak betul-betul harus mempelajari keilmuannya. Seperti bagaimana kita menggunakan teori yang tepat, bagaimana menggunakan paradigma yang tepat, bagaimana menggunakan perspektif yang tepat, itu harus dipelajari. Ya. Ada juga yang mau penelitian variabel saja tidak ngerti, mau penelitian kuantitatif variabel saja dia tidak ngerti. Bagaimana caranya? Tidak bisa.
ya. Jadi keilmuannya memang harus ada, keilmuan secara metode atau keilmuan secara disiplin ilmunya. Jadi keilmuannya memang harus kita pelajari. Nah, cobalah Bapak Ibu kaji di 3 tadi itu kata kunci yang saya berikan, apakah sistem, jenjang atau tradisinya, Bapak kaji ke situ secara keilmuan. Oke, yang ketiga, bidang besarnya penelitian itu pertama filosofi, yang kedua keilmuan, yang ketiga teknis, ya, teknis. Teknis ini Bapak Ibu kesimpulannya, Bapak menulis disertasi sesuai aturan pedoman yang ada di KTI UIN, pedoman KTI UIN. Jadi Jami saya jelaskan margin, jenis huruf, metode pengetikan, metode penulisan, jumlah halaman yang saya sebut tadi, jumlah literatur. Insya Allah kalau Bapak paham 3 ini, paham filosofi, kuasai keilmuan, teknisnya diketahui, dipraktek, oh lancar jaya. Lancar jaya, Bu. Tapi kapan tidak, sudah. Filosofi tidak paham, teori tidak ngerti, teknis sambur adul, oh sudah. Nah, yang jadi soal biasa, kita mulai dari bawah. Kalau saya mau ngoreksi, baik sebagai pembimbing atau penguji, mengoreksinya saya mulai dari bawah. Lihat teknis, yang beradul sudah. Berarti tidak paham, tidak punya buku pedoman. Mau kau bikin skripsi, mau kau bikin tesis, mau bikin disertasi, tidak ada buku pedoman membuat disertasi. Bagaimana caranya? Ada yang sudah mau ujian, belum ada pedomannya. Bagaimana cara kau bisa bikin? Saya lihat punya temanku salah, aku ikut salah juga. Jadi perserang pertama Bapak cari buku panduan pedoman karya tulis UIN.